Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 104 Desa Samberrejo ingin menyampaikan artikel kami yang berjudul Pendampingan Pembuatan Jamu Instan Serbuk Jahe dan Pemasaran bagi UMKM di Desa Samberrejo. Nah, potensi tanaman biofarmaka di Jawa Tengah cukup besar, serta tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, kencur, dan temulawak tersebar di Semarang, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Rembang, dan Jepara. Nah, di Jawa Tengah tersebut, produksi jahe itu mencapai 48.422 ton. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 itu, di Kabupaten Karanganyar itu, produksi jahe itu ada 15.404 kilogram, di Kecamatan Jumantono ada 302.500 kilogram, dan di Desa Samberrejo ini produksi jahe itu ada 90.750 kilogram. Nah, produk ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memanfaatkan jamu instan serbuk jahe sebagai jalan alternatif bagi UMKM jamu gendong. Kegiatan ini dilakukan karena Desa Sambirejo memiliki potensi pertanian jahe, namun masyarakatnya belum banyak yang mengetahui cara mengelolanya secara optimal. Nah, metode penelitian ini tuh menggunakan metode pendekatan pendampingan. Nah, pendekatan yang digunakan dalam pendampingan ini adalah participatory approach, di mana ibu-ibu UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pendampingan. Kegiatan kegiatan dilaksanakan di Desa Samberrejo, Kecamatan Jumantono dengan peserta ibu-ibu UMKM jamu setempat. Nah, proses pendampingan meliputi edukasi tentang manfaat jahe, pelatihan teknis pembuatan jamu instan, serbuk, hingga strategi pemasaran produk, serta proses pelatihannya membangun di antaranya yaitu edukasi dan penyuluhan dengan memberikan pengetahuan dasar tentang khasiat jahe dan pentingnya menjaga kualitas bahan baku. Nah, untuk pelatihan teknis yang meliputi teknis peranjangan, pembuatan dan pengemasan jamu instan serbuk jahe dengan standar higienis. Selanjutnya untuk pengembangan produk, yaitu dengan membantu ibu-ibu UMKM dalam membangun variasi produk dan kemasan yang menarik. Sedangkan untuk pemasaran dan distribusi melalui strategi online dan offline untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, pendampingan perbaikan kemasan dan label pada aktivitas ini, tim pendamping merancangkan kemasan dan label yang sesuai untuk produk mitra tersebut. Pentingnya konsep dan substansi pengemasan telah diinformasikan kepada mitra sehingga mitra paham dan kelak secara mandiri dapat melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, hasil dan pembahasan. Pendampingan yang dilakukan mulai dari proses sortasi basah sampai kering, pengecilan ukuran, pengendapan serta pemanasan sampai menghasilkan pigmen kecoklatan atau terkaramelisasi. Proses pembuatan instan herbal jahe menggunakan metode kristalisasi dengan sukrosa sebagai agen pengkristal. Kristalisasi dilakukan dengan pemekatan larutan sampai konsentrasi bahan yang terlarut atau solut menjadi lebih besar daripada pelarut pada suhu yang sama. Pada proses tersebut, inti kristal yang menempel dan membentuk kristal-kristal yang lebih besar sehingga membentuk serbuk kering dan memisah. Nah, ini juga ada proses pembuatan jahe. Yang pertama itu kita dilakukan untuk perendaman jahe selama 1 hari yang memiliki tujuan untuk membersihkan jahe dari tanah yang masih menempel atau dilanjutkan dengan mencuci jahe di air mengalir sehingga jahe benar-benar bersih. Nah, setelah jahe dicuci, dilanjutkan ini ditiriskan. Habis ditiriskan ini, eee,
ada bumbu jahe yang seperti serai, cengkeh, dan lain-lain itu direbus terlebih dahulu. Nah, setelah jahe yang sudah dicuci terus dipotong-potong itu tuh, dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah dihaluskan dengan menggunakan blender, jahe yang sudah dihaluskan disaring dengan penyaring. Setelah selesai disaring, didiamkan dulu selama 10 menit dan masukkan bumbu jahe. Setelah dimasukkan bumbu jahe, yaitu sari jahe yang telah disaring itu dimasukkan. Setelah dimasukkan, diaduk-aduk, terus ditambahkan gula pasir. Terus habis ditambahkan gula pasir, diaduk-aduk sampai mengental, sampai kecoklatan, terus sampai menjadi kristalisasi. Habis itu diayak menggunakan ayakan, habis diayak baru deh dikemas. Nah, secara umum kemasan sebaiknya bersifat informatif, identifikasi dengan jelas, menyampaikan manfaat dan penggunaan, mempunyai label yang jelas sesuai dengan peraturan label, dan periklanan efektif, menarik, dan memberikan kemudahan. Label kemasan yang baru diberikan atribut tambahan berupa khasiat. Nah, ini tuh di kanan, gambar di kanan ini, itu tuh label lama, sedangkan di kiri itu label baru. Nah, tampilan label menggunakan warna cerah, gambar dan format yang menarik. Label dicetak pada stiker, kemudian ditempelkan pada kemasan. Jadi kesimpulan dari artikel kami ini adalah kegiatan pengabdian dengan metode pendampingan berjalan lancar. Alhamdulillah, tim pendamping telah melakukan pendampingan dalam pembuatan sediaan jamu jahe instan. Nah, jamu jahe instan ini adalah produk herbal yang dirancangkan untuk memberikan manfaat kesehatan dari jahe. Prosedur pembuatan jamu jahe instan melibatkan persiapan dan pengelolaan jahe, menambahkan bahan tambahan untuk memberi rasa, pengeringan atau pengemasan instan, untuk bentuk instan. Nah, label kemasan dan pemasaran berperan dalam meningkatkan penjualan suatu produk sehingga diperlukan label yang menarik dan informatif, serta proses pemasaran yang dapat menjangkau konsumen lebih luas secara cepat. Kegiatan mendesain ulang label di salah satu mitra di Dusun Ngerayung, label baru telah dibuat dengan menambahkan beberapa informasi seperti manfaat jamu jahe instan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.